wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Irianti Usman MA. Saya adalah dosen tetap di Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Mata kuliah yang ingin saya jelaskan hari ini adalah Metris 1, Psikologi 3640, 2 SKS selama 100 menit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan membantu mahasiswa untuk mengenali perbedaan antara metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mahasiswa akan dikenakan bagaimana cara mengembangkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, mengetahui perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif, teknik penulisan karya ilmiah dari dua metode ini, langkah-langkah penelitiannya, analisis data kualitatif dan kuantitatif, hingga etika penelitian kedua metode tersebut. Ya. Jangan diharapkan mahasiswa nanti mampu memilih metode penelitian yang cocok dan sesuai dengan tema yang akan mereka ambil untuk skripsi mereka nanti. Ya. Untuk metode yang saya gunakan, saya menggabungkan student-centered dan lecture, dan saya juga memanfaatkan media seperti Zoom untuk delivery, karena waktu itu kita sempat pandemi selama 4 tahun gitu ya. Kemudian Google Meet juga kita manfaatkan, YouTube, PowerPoint, quizzes untuk games-games online, Kahoot, dan WhatsApp group. Ya. Biasanya mahasiswa akan saya minta untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Jadi RPS, setelah memberikan RPS, mereka akan membaca, akan membahas tentang ini minggu depan, maka mereka sudah harus membaca apa yang akan dibicarakan minggu depan, sehingga nanti saat berdiskusi di dalam kelas, mereka akan mendapatkan manfaat yang lebih mendalam ya. Jadi tidak betul-betul kosong atau zero masuk ke kelas tersebut. Kemudian dalam interaksi, dalam berdiskusi, saya juga memberikan nilai khusus kepada mahasiswa yang aktif bertanya, memberikan pendapat, maupun memberikan bantahan-bantahan gitu ya. Jadi saya menghargai sekali keinginan mereka untuk berpartisipasi aktif di diskusi dalam kelas. Ya. Saya juga akan meminta mereka nanti setelah berdiskusi untuk membuat mind map ya tentang mata kuliah atau pertemuan yang dipelajari hari ini. Kemudian mereka juga akan diminta untuk membuat reflective journal atau kesan dan pesan mereka secara pribadi mengenai materi yang diajarkan di kelas hari ini. Dan biasanya saya akan menunggu sampai jam 5 sore bagi mereka untuk memberikan reflective journal mereka. Ya. Kemudian tanya jawab saya lakukan di awal mengenai judul materi perkuliahan pada hari itu. Kemudian di tengah-tengah juga saya berikan kesempatan bertanya jawab, dan di akhir. Ya, kemudian saya juga meminta mereka untuk membuat kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Ya. UAS dan UTS biasanya saya akan berikan proyek ya sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Jadi tidak akan melakukan proyek besar dulu untuk UTS ya, nanti pada UAS akan melakukan proyek besar sesuai dengan pertemuan yang sudah dilakukan ya. Untuk materi atau referensi yang saya gunakan di kelas, saya menggunakan berbagai macam jenis buku, di antaranya adalah buku untuk yang kualitatif saya menggunakan buku The Ethnographic Interview dari James Bradley ya. Untuk langkah-langkah yang sangat ideal, sangat bagus, saya menggunakan buku Writing the Winning Thesis or Dissertation dari Alan J. Glatern dan Randy L. Joyner. Saya juga menggunakan buku dari Profesor Sugiono dan Dr. Lexi, dan memanfaatkan juga YouTube channel, jurnal-jurnal online, dan contoh-contoh proposal penelitian dan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang sudah ada online ya. Jadi saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa saya untuk mengeksplor apapun informasi, referensi-referensi yang bermanfaat untuk membuat mereka lebih paham dengan apa yang dijelaskan di kelas ya. Ya, saya juga menasihati mereka untuk menggunakan something for dummies gitu ya, qualitative research for dummies atau quantitative research for dummies, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memahaminya. Demikian saja paparan saya mengenai mata kuliah bermetri 1 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni at-taqwili. Ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan hati yang tidak berterima kasih, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Perkenankan ya Alim, kami mendapatkan manfaat dari diskusi yang kami lakukan hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah. Yang lain gimana nih? Sehat-sehat? Aman dunia akhirat? Mudah-mudahan ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus, baiklah. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal penelitian kualitatif sesuai dengan RPS yang sudah kita bicarakan minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi dalam kelas Bu Yanti seperti biasa kita akan banyak diskusi dan seperti kita bicarakan minggu lalu mengenai pertemuan pertama kita. Setiap kali sebelum pertemuan, kita harus sudah membaca dulu bahan yang sudah Bu Yanti berikan di RPS gitu ya. Jadi sesuai dengan video penelitian kualitatif yang sudah Ibu jelaskan juga, teman-teman nanti bisa berdiskusi, memberikan masukan-masukan, atau bertanya apapun juga yang teman-teman ingin tanyakan gitu ya. Baik, hari ini kita ngobrol lebih jauh mengenai materi yang sudah teman-teman baca sebelumnya, tapi kita fokuskan untuk memperjelas apa yang masih belum paham sekali dengan itu ya. Baik, berarti share screen sebentar. Oke. Baik, teman-teman. Bisa kelihatan? Bisa kelihatan screen-nya? Bisa kelihatan PowerPoint Bu Yanti? Belum, Ibu. Baik. Belum, Ibu. Oh, belum kelihatan ya? Sebentar, Ibu share lagi. Alright. Bagaimana? Kelihatan ya? Baik. Ada, Ibu. Oke, untuk agenda pelajaran kita hari ini, kita akan ngobrol soal penelitian kualitatif, teman-teman. Ya, kita akan tahu apa itu tujuannya riset kualitatif, kemudian apa yang dimaksud dengan definisinya, kemudian alasan mengapa harus menggunakan menggunakan metode ini, dan contoh-contoh penelitiannya. Ya, kita lihat sekarang, ketika teman-teman melihat gambar Bu Yanti ini, gitu ya, teman-teman melihat apa yang langsung terbersit di benak teman-teman, ini apa sih Bu Yanti gitu. Nah, kira-kira kalau nih bunga, ketika melihat foto ini, apa yang langsung muncul di otak Bunga begitu melihat foto ini? Apa ya, Bu? Karena ekspresinya tersenyum, jadi ikut senyum juga gitu, Bu. Oke, jadi ini wanita yang tersenyum, wanita yang bahagia seperti yang gitu Bunga ya kira-kira ya. Iya, betul, Bu. Siap. Kalau Yudi bagaimana Yud? Kira-kira Yudi begitu melihat foto ini yang terbersit di benak langsung apa? Foto yang sama ini. Vibes-nya semangat ya, optimis. Semangat ya, wanita yang bersemangat. Oke. Satu orang lagi deh, siapa yang bisa memberikan jawaban begitu melihat foto ini langsung ini nih gitu. Siapa yang mau tambahkan satu orang lagi? Saya mungkin, Bu. Ya, Cinta barangkali ya, Cinta. Apa yang terbersit di otak Cinta begitu melihat foto ini? Saya langsung melihat dari posenya, Ibu, sungguh percaya diri gitu kelihatannya gitu, Bu. Percaya diri gitu ya, baik ya. Terima kasih Cinta. Jadi ada tadi pertanyaan dari Yudi, dari Bunga, dari Cinta ya. Yang Bunga bilang, oh ini ekspresi bahagia. Kalau Bu Yudi bilang, oh bersemangat. Kalau Cinta bilang, ini ekspresi orang yang percaya diri gitu ya. Nah, jadi dari gambar yang sama aja, 3 orang sudah mengatakan hal yang berbeda ya teman-teman ya. Terasa ya gitu ya? Baik, sekarang kita lihat sekarang gambar ini. Ya, silakan teman-teman melihat. Untuk gambar yang pertama ini ya, ini apa yang terlihat teman-teman? Mirroring, Bu. Mirroring gitu ya. Jadi yang terlihat adalah apa yang dilihat oleh Bunga di situ?
Gambar apa yang kelihatan? Seperti laki-laki, siluet laki-laki yang sedang berbicara gitu, Bu. Siluet laki-laki sedang berbicara, sedang berhadapan gitu ya. Oke, barangkali yang lain bisa memberikan jawaban. Ini apalagi yang di gambar yang sama, apa yang terlihat? Bayu, barangkali Bayu? Izin menjawab Bu, itu seperti apa ya? Gambarnya dualisme gitu. Jadi ada Dualisme ya gitu ya. Iya, kayak ada sesuatu yang lain gitu ya, ada yang lain lagi di sini gitu ya. Nah, ada lagi Eva, barangkali ada gambar apa nih Eva? Seperti lihat kayak tiang bangunan gitu sih Ibu di yang gambar putihnya. Seperti kayak Tiang kayak bangunan tiang gitu gambar Ibu. putihnya gitu ya. Oke. Ini kita sudah belajar deh psikologi kepribadian gitu ya tentang teori Gestalt ya. Tapi jadi dengan gambar yang sama aja tiga orang yang berbeda juga berbeda melihatnya gitu ya. Nah, baik, kita juga bisa melihat yang lainnya nantinya. Sekarang kita pindah ke yang ini. Ini yang paling sering digunakan dalam teori cross cultural understanding biasanya itu ya. 8 orang buta ya melihat disuruh untuk mendeskripsikan gajah gitu ya. Delapan-delapannya mengatakan hal yang berbeda teman-teman ya, beda semua ini. Kalau yang satu orang mengatakan, oh ini sebuah fan, katanya sebuah kipas angin, katanya. Ini sebuah spear, katanya ya, sebuah apa pada taring dibilang spear gitu ya. Ini seperti ular, katanya dan seterusnya. Jadi 8 orang ini ya, beda-beda cara memandang dan mendeskripsikan gajah ya. Jadi itulah yang akan Bu Yanti katakan sekarang mengenai research kualitatif. Ya, jadi dari exercise kecil kita barusan itu, apa yang bisa kalian katakan tentang bagaimana seseorang memandang sesuatu? Sesuatu yang sama dipandang dari orang berbeda, bagaimana hasilnya menurut kalian kira-kira? Ya, Memperkaya foto perspektif, Bu. bagaimana Bunga? Kalau menurut Bunga sih jadi memperkaya perspektif, Bu. Memperkaya perspektif, ya bisa berbeda-beda, ya enggak kaya sekali. Jadi hal yang sama bisa dipandang dengan cara yang berbeda-beda. Nah, research kualitatif itu, ya betul-betul itu tujuannya teman-teman. Ya, ini adalah penelitian yang siapa yang bisa membacakan ini? Barangkali seseorang bacakan, barangkali bantu Cinta atau Bunga? Boleh Ibu? Ini Penelitian kualitatif. Oke. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Sugiono Oh, 2000. kalau Moleong mengatakan? Kalau Moleong itu mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Terima kasih Cinta. Jadi intinya ya, penelitian kualitatif ini digunakan untuk memahami bagaimana orang mengalami atau sebuah kultur ya mengalami dunia, memandang dunia ya. Jadi ini research yang sangat fleksibel karena tadi orang yang berbeda bisa memandang suatu dengan cara berbeda, ya enggak? Pengalaman yang sama diartikan berbeda oleh orang yang berbeda. Jadi fokusnya adalah untuk mempertahankan makna yang kaya saat menafsirkan data. Ya, jadi yang paling difokuskan kepada research kualitatif ini adalah bagaimana suatu kultur atau kelompok orang atau bagaimana seseorang atau informan memaknai sebuah pengalaman. Jadi bukan soal mengeneralisir gitu ya. Jadi kalau perbedaan antara research kualitatif dengan research kuantitatif, kalau research kuantitatif tujuan utamanya untuk melihat kesamaan secara general gitu ya, sehingga bisa kita generalisasi. Oh, pendapat seseorang mengenai poligami adalah ini menurut sebagian besar orang contohnya gitu ya. Nah, sedangkan kualitatif ya lebih kepada untuk masing-masing informan bagaimana mereka memandang poligami itu, bukan untuk mengeneralisir gitu ya. Jadi tujuannya menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya, ya kita kupas bagaimana informan atau kultur tertentu memandang pengalaman mereka atau kultur mereka. Dan kita juga mengumpulkan data yang sedalam-dalamnya
contohnya dengan mengait-ngait tema-tema, mengait-ngaitkan apapun juga data yang didapat dari hasil diskusi wawancara dengan informan ya. Kita kait-kaitkan, kita buat temanya dan akhirnya buat kesimpulan ya. Dan kita menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, dalam sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, seteliti-telitinya gitu kan ya. Nah, kalau begitu kira-kira menurut teman-teman sulit nggak riset ini? Belum tentu, tergantung orangnya gitu ya, tergantung orangnya. Jadi kita bisa melihat ya pendekatan-pendekatan yang menggunakan riset ini, contohnya grounded theory, etnografi, action research, fenomenologi, penelitian naratif. Ya, nanti kita akan bicarakan lebih detail untuk pertemuan selanjutnya ya. Tapi yang paling penting kalian harus kenal dulu apa itu research kualitatif ya. Dan poin-poin yang harus kalian ingat adalah tidak fokus kepada angka-angka dan generalisasi ya. Tidak melakukan pengujian apa-apa, kita hanya menerima apa yang dikatakan oleh informan kita. Kita menganggap itulah realita di mata mereka, itulah kebenaran di mata mereka. Ya, bersifat elaborasi, lalu kita kait-kaitkan nanti hasil-hasil data itu kita kait-kaitkan tema-temanya. Kemudian kita nggak bergantung kepada angka dan tidak terstruktur dibandingkan dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif sangat terstruktur ya, open-ended. Kalau ini tidak, ini sangat in-depth atau mendalam. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan sejauh ini atau Bu Yanti lanjut dulu? Kalau dari saya belum ada, Ibu. Aliza, silakan Aliza. Belum ada, Ibu, maksudnya. Mungkin nanti sekarang di akhir. Oke, baiklah ya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kenapa kita harus menggunakan metode ini? Untuk apa gitu kan ya? Jadi ada beberapa alasan. Nanti teman-teman juga bisa mengelaborasi sendiri ya. Kita itu menggunakan penelitian ini ketika kita sulit untuk menentukan pernyataan atau masalah atau tujuan penelitian yang spesifik. Contohnya gini. Kalau kita menggunakan metode penelitian kuantitatif ya, kita tujuannya itu untuk mengeneralisir dari data yang sudah ada. Nah, kadang-kadang kita belum dapat data yang cukup untuk itu, ya. Maka sebaiknya kita lakukan research fenomenologi dulu, ya etnografi dulu untuk mendalami itu. Nah, nanti dari situ kita akan mendapatkan banyak sekali ide-ide untuk penelitian berikutnya, ya. Kemudian ketika kita ingin melihat makna, kalau kita melakukan penelitian ini karena kita ingin melihat makna atau apa pandangan orang tertentu, informan tertentu terhadap sesuatu. Kita nggak peduli dengan generalisasi. Apa kata orang banyak, bukan itu tujuan kita. Tapi apa kata orang ini, apa kata kelompok ini, gitu ya. Nah ini tujuan kita menggunakan riset penelitian kualitatif, ya. Kemudian untuk mencari datanya, nah itu dia yang paling penting teman-teman, instrumen yang paling penting dalam pencarian data adalah penelitinya. Penelitinya harus sangat banyak membaca, sangat banyak memperhatikan, mengobservasi, ya. Kemudian kita harus merekam apa yang dikatakan oleh informan kita, mewawancara secara mendalam atau semi mendalam gitu ya. Kemudian kita lakukan focus group discussion, ya, kita lakukan survei kecil-kecilan dalam kelompok itu. Jadi kita betul-betul mengumpulkan apapun yang mungkin ya untuk menguatkan nanti kesimpulan yang kita buat dari wawancara tersebut ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, it's all about meaning ya. Jadi ini kata kucing ini gitu ya. I love qualitative research. It makes people cry. Kenapa? Karena itu kita dapat perspektif yang berbeda dari yang kebanyakan gitu ya. Ini perspektif yang khusus, yang cute, yang unik ya. Itu kita dapatkan dari research kualitatif ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk perhatian teman-teman. Bu Yanti tutup dulu penjelasan mengenai research kualitatif ini. Dan kita buka sesi pertanyaan ya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan mengenai research kualitatif, apa itu research kualitatif, tujuannya dan jenis-jenisnya tadi. Silakan teman-teman. Ibu boleh izin bertanya? Iya, silakan Aliza. Berarti mungkin kalau saya mendapat kesimpulan riset kualitatif ini lebih diperuntukkan untuk topik-topik yang cukup sensitif, begitu bukan ya, Bu? Sangat bisa ya. Biasanya ini memang untuk apa? Kalau kita merasa bahwa wah ini kalau digeneralisir akan sulit sekali gitu ya, karena ini berbeda cara pandang orang-orang terhadap fenomena yang sama atau pengalaman yang sama. Jadi sangat bisa digunakan ya untuk topik yang sensitif. Betul Aliza. Ada lagi baik. pertanyaan? Terima Terima kasih. kasih.
Terima kasih. Ada lagi yang lain pertanyaan? Ibu izin bertanya, Iya, silakan Isri. Ibu kan di kalangan mahasiswa ini penelitian kualitatif itu sering dipersepsikan lebih sulit daripada kuantitatif. Ya. Nah, apakah benar begitu Ibu? Kemudian bagaimana gitu kita sebagai mahasiswa mempersepsikan penelitian kualitatif itu? Baik Ibu, sudah. Oke. Terima Pertanyaannya bagus sekali ya, Isri. Jadi sebenarnya itu tergantung kepada penelitinya sendiri gitu ya. Apakah tujuannya hanya untuk mengeneralisir, ya, atau tujuannya memang untuk melihat bagaimana seseorang atau suatu kelompok atau kultur tertentu memaknai pengalaman tertentu gitu ya. Jadi sulit atau tidaknya bergantung kepada penelitinya. Ya, sebagian orang mengatakan sulit karena mereka merasa, aduh lama banget gitu kan ya, lama banget untuk meneliti ini gitu ya. Waktu yang dibutuhkan itu panjang ya. Kalau yang idealnya itu 1 tahun teman-teman kita melakukan pengambilan data gitu ya. Yang idealnya lagi kita harus melakukan participant observation atau kita bersama-sama mereka melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan data-data yang unik gitu ya. Kita harus menggunakan triangulasi data. Apa itu? Kita harus melihat rekaman-rekaman ini, melihat data-data ini, data sekunder, jadi dan kita harus cepat dalam berpikir gimana ya caranya enak untuk menggali data ya gitu ya. Nah ini memang instrumennya peneliti sendiri, jadi memang harus orang yang betul-betul ingin tahu banget mengenai bagaimana persepsi sesuatu gitu ya. Jadi teman-teman tergantung teman-teman, kalau merasa saya punya waktu, saya merasa saya cukup mantap untuk membuat pertanyaan, saya cukup kuat teorinya ya dalam memahami suatu fenomena, dan saya cukup sabar untuk melakukannya sampai setahun atau yang kadang-kadang bisa sebulan, oke, tapi sebulan yang intensif ya teman-teman ya gitu ya. Pengambilan data bisa berulang-ulang, ada verifikasi ya, ada member check segala macam untuk melihat konsistensi data. Jadi tergantung pada kita. Ya memang terdengarnya sulit untuk bagi orang yang merasa waktunya terbatas gitu ya. Akan terasa mudah bagi orang yang merasa gue pengen tahu banget terserah waktunya berapa. Gitu ya. Kira-kira jawabannya kira-kira. Menjawab Baik. Isri? Sudah Ibu, baik. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Isri. Oke, satu lagi dari Ayu. Terima kasih. Ayu, Ibu izin bertanya. Contoh penelitian kualitatif sukses atau berhasil seperti apa ya? Waduh, ini mantap sekali Ayu pertanyaannya ya. Jadi tandanya itu berhasil atau sukses adalah begitu kita bisa secara konsisten ya, ketika data kita dengan cara apapun kita bertanya, seperti apapun cara bertanya tentang hal yang sama ya, kemudian diverifikasi dengan data sekunder lain-lainnya, member check juga kita lakukan untuk mentriangulasi, jawabannya konsisten gitu kan ya, konsisten dan betul-betul orang tersebut merasa dia mengalami kedekatan yang sangat dengan peneliti ya, sehingga mengatakan segala-galanya tanpa ada keraguan-raguan bahwa ini akan dibocorkan, bahwa ini akan memberikan efek negatif pada dirinya gitu ya. Dia merasa sangat percaya kepada peneliti sehingga memberikan segala-gala informasinya ya, dan peneliti bisa mendapatkan data-data yang unik yang selama ini belum ada ditemukan pada penelitian lainnya. Itu tandanya kita berhasil gitu ya. Nah, biasanya jawabannya itu harus konsisten. Jadi kadang-kadang ada informan yang merasa, aduh, gue kepengen ngasih jawaban yang diinginkan oleh peneliti. Nah itu tidak benar ya. Maunya mereka mengatakan yang sebenar-benarnya ya, dan konsisten terus-menerus dari awal kita bertanya dengan cara bagaimanapun jawaban mereka konsisten ya sampai akhir. Itu tandanya kita memberikan sebuah penelitian yang berkualitas ya, kemudian juga dengan harapan nanti apa yang kita dapatkan dari penelitian ini menginspirasi banyak riset-riset keren lainnya ya. Semua data-data kita peroleh itu menginspirasi orang untuk wah ini bisa diteliti juga nih, ini bisa teliti juga nih gitu ya. Kira-kira begitu. Cukup menjawab nak ya? Ayu? Oke, baik, terima kasih Ayu ya. Masih pada malu-malu ini ngomongnya ya. Oke, terima kasih. Di chat juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, aman ya. Kalau males atau malu ngomong langsung silahkan di chat juga oke. Baik, satu orang yang bisa membantu Bu Yanti. Begitu kalian setelah Bu Yanti menjelaskan tentang ini, apa pandangan kalian tentang apa itu research kualitatif? Ada yang bisa membantu? Saya boleh Ibu.
Silahkan Aliza, silahkan Nak. Oke, jadi dari tadi Ibu menjelaskan mengenai riset atau penelitian kualitatif ini, yang dapat saya pahami adalah riset ini merupakan suatu pendekatan untuk memahami sebuah fenomena sosial melalui interpretasi yang mendalam tentunya terhadap data-data yang sifatnya itu non numerik Ibu, kayak wawancara, terus mungkin observasi, juga analisis teks. Nah, lalu tadi juga dibahas mengenai tujuannya itu adalah untuk menggali makna, terus juga pola, terus konteks-konteks dari pengalaman atau praktik yang diteliti. Terus juga mungkin dari riset kualitatif ini tuh untuk menjawab pertanyaan kayak bagaimana, terus mengapa, karena sifatnya kan menggali dalam ya Bu ya, terus juga memungkinkan untuk peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam itu sendiri tentang subjek yang diteliti. Mungkin kalau yang Aliza. Masya Allah, luar biasa Aliza ya, sebuah kesimpulan yang sangat komprehensif Aliza. Terima kasih Aliza, dan lagi-lagi membantu yang lain. Begitu selesai Bu Yanti menjelaskan, wah ternyata ini riset ini Bu, gitu. Bisa membantu barangkali? Bunga mau mencoba? Boleh Ibu. Mungkin menambahkan dari yang Aliza sudah sampaikan, karena tadi sudah cukup komprehensif gitu ya Bu. Sangat komprehensif ya. Kalau dari Bunga sih melihat riset kualitatif ini adalah suatu pendekatan riset yang sifatnya mendalam, bukan untuk mengeneralisir sebuah topik gitu. Dan topik-topik ini mungkin bisa dilihat sebagai sesuatu yang komprehensif, bukan sesuatu yang bisa digeneralisir kepada subjek-subjek yang lain. Seperti itu mungkin Bu. Luar biasa. Teman-teman, ternyata Bu Yanti tidak perlu memberikan resume kembali gitu kan ya. Teman-teman sudah menangkap dengan sangat baik ya. Jadi kuncinya adalah perbedaan paling utama antara kualitatif dengan kuantitatif adalah dalam masalah tujuannya. Tujuannya kita ingin mencari makna ya, mencari makna dari suatu pengalaman di mata kelompok tertentu ya, kelompok kultur tertentu, atau dari orang-orang atau informan-informan tertentu ya tentang sebuah pengalaman. Sedangkan dalam riset kuantitatif kita sangat tertarik dengan bagaimana caranya supaya data yang ada ini, yang terkumpul yang banyak ini, kita buat generalisasinya untuk menjawab sebuah fenomena atau research question, atau untuk menjawab sebuah hipotesis gitu teman-teman ya. Jadi dalam kualitatif kita tidak mencoba untuk membuktikan apa-apa, tidak menguji hipotesis apa-apa. Ya, kita hanya tertarik dengan bagaimana mereka memaknainya. Kuantitatif sangat peduli dengan apa disebut pembuktian hipotesis. Ya, benar apa enggak nih asumsi saya? Benar apa enggak nih tebakan saya? Secara tebakan pintar ya. Kalau hipotesis itu disebut dengan tebakan yang pintar, yang berdasarkan kepada teori-teori. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, kita bisa menebak, oh kira-kira nanti hasil penelitian saya ini kira-kira. Itulah hipotesis. Tapi kalau dalam kualitatif, kita terjun aja ke lautan data gitu kan ya, dan kita coba untuk nanti mengait-ngaitkan setiap data yang kita peroleh ya dengan pikiran bahwa saya bermaksud ingin tahu bagaimana mereka memaknai poligami contohnya, memaknai fatherless contohnya, memaknai pengalaman sebagai student di tingkat akhir dalam mengerjakan skripsi contohnya. Jadi bagaimana mereka memandangnya? Cuma itu yang kita pedulikan ya. Jadi jawaban dari Aliza dan Bunga sudah menjawab dengan baik sekali apa itu riset kualitatif, dan jika teman-teman masih membutuhkan jawaban yang lain, silakan teman-teman japri Bu Yanti juga boleh ya setiap saat ya. Oh iya, jangan lupa setelah kita melakukan pembelajaran ini, teman-teman membuat resume sendiri dan buatlah sebuah yang dikatakan seperti yang dikatakan di RPS, teman-teman tolong membuat sebuah reflective journal atau apa kesan dan pesan teman-teman dari pembelajaran hari ini. Setiap kali kita selesai mengerjakan suatu topik ya, mendiskusikan suatu topik, teman-teman harus membuat resume dan reflective journal atau pandangan teman-teman mengenai sesi hari ini. Gitu ya teman-teman ya, ditunggu sampai jam 5 sore nanti untuk membuat membuat persepsinya, membuat reflective journalnya dan resumenya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari yang diterangkan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.